ya Mas, minta-minta sama orang, gak boleh ya Mas, jual susah itu aku pegang, jadi apa, aku ikhlas. Reza Herlambang berderai air mata menyibak getir dan rahasia yang disimpan belasan tahun namanya. Reza Herlambang yang dulu tenar sebagai penyanyi dan pencipta lagu kondang, sosok yang bergelimang pundi-pundi uang, dicungkir balikan roda kehidupan. Uang keluarga senilai 12 miliar rupiah raib dalam satu malam yang membuat mereka berkembang kebangkrutan. Pegang teguh amanat mendiang ibunda tercinta, Reza Herlambang memilih membungkam nestapa selama lebih dari 12 tahun, tak ingin dikasihani, juga tak ingin meminta-minta rasa iba. Membayangkan Reza Herlambang tak punya apa-apa, rasanya sulit dicerna logika. Dulu karirnya begitu melejit sebagai musisi. Kemudian besar dari keluarga kaya, Reza Herlambang memukau lewat suara merdu, juga deretan lagu. Pernah merajut asmara dengan Nia Ramadhani, Reza Herlambang adalah sosok di balik lagu hits milik Syahrini, Kau Yang Memilih Aku. Di masa jaya, Reza Herlambang membius jutaan penikmat musik Nusantara. Salah satunya lewat lagu Menyesal, yang sempat viral di salah satu jejaring media sosial ketika di cover tahun 2022 silam. Sukses sebagai penyanyi dan pencipta lagu, Reza Herlambang tak pernah membayangkan kehidupan glamor ala seorang bintang ternama lenyap dalam seketika dalam satu malam saja. Kisah hidupnya berputar haluan di tahun 2010 silam. Bisnis keluarga berada di titik nadir. Dalam semalam, keluarga Reza merugi hingga 12 miliar rupiah. Entah ini murni kerugian bisnis belaka atau ada hal lainnya, yang pasti Reza Herlambang menjebak kisah irasional saat ia dan keluarga kehilangan segalanya. Ya, jadi 2010 tepatnya kalau aku boleh cerita, kita ngalamin satu kejadian yang highlight dalam bisnis. Tapi ada faktor yang aku juga nggak bisa tutupin. Jadi di rumah tuh pernah kejadian bola api jatuh, terus pajangan di rumahku tuh tiba-tiba runtuh tanpa sebab sampai belingnya tuh kayak pasir-pasir, terus mama sempat mengalami yang nggak inget siapapun, keluar dari kamar mandi tanpa busana, sampai tidur di bawah di samping rel kereta api sama papa. Jadi sampai semalam tuh bisa 12 miliar. Mungkin kalau orang-orang yang mengalami pada saat itu berpatokan sama papa atau mamaku, mungkin mereka tahu lah ceritanya. Tapi kembali lagi bahwa itu yang menyebabkan berpindahnya dari kehidupan dunia fantasi, tiba-tiba aku menjalani kehidupan yang dimana aku sewa rumah itu kalau nggak salah 500.000. Terus aku di situ sama mama papa, adikku bersama di rumah temannya, diungsikan kakakku menjalani kerjaannya. Reza Herlambang tak siap menghadapi kenyataan. Sebelum jatuh bangkrut, tak pernah ia berpikir dua kali untuk berbelanja atau menghabiskan uang, lalu tiba-tiba saja tak punya harta benda dalam seketika. Reza Herlambang mengandaikan dirinya berpindah dunia, dari dunia fantasi, lalu menjalani suramnya realita, di mana ia dan keluarga tak lagi punya apa-apa. 3 tahun sejak jatuh bangkrut adalah masa-masa tersulit. Bersembunyi dari kejaran orang-orang yang menagih uang, seorang Reza Herlambang pernah menitikkan air mata hanya karena bisa menikmati makan nasi padang bersama keluarga. Di situ kita 3 tahun benar-benar ngumpet, takut dari mana-mana, karena mama juga selalu bilang, almarhum, hati-hati mas, nanti ketahuan teman-teman media, nanti tahu kamu lagi susah apa segala macam. Itu yang selalu khawatir. Tapi itu buat aku juga satu pelajaran. Aku ngerti pasti mama maksudnya juga nggak mau menceritakan kesusahan. Banyak juga teman-teman yang bilang bahwa kenapa nggak cerita dari dulu. Nah, sudah sangat menerima, untuk diri aku udah sangat menerima keadaan aku sekarang. 2010, 11, 12 tuh aku masih bengong, masih nggak tahu mau ngapain, masih berubah dalam arti kata yang biasa pergi ke mall ganti baju, terus kalau mau nyanyi pakai berlian sekian kerat, pakai anting 1 kerat, mau antingnya hilang nggak peduli apa segala macam. Tapi tiba-tiba honor pertama aku dapat dari para Ayu sama di Sumantri, aku bikin nasi padang sama papa, sampai dari rumah itu kita makan bertiga sampai nangis. Lebih dari 12 tahun, Reza Herlambang menyimpan derita sendirian. Menutupi realita dan kondisinya dari ranah publik, Reza Herlambang sempat terlunta-lunta. Segala daya dikerahkan demi menyambung hidup. Tak ingin orang-orang berubah, tidak ingin pula ia menjual kesedihan dan dikasihani. Reza Herlambang selalu ketakutan saat berjibaku mencari uang.
Tak ingin diketahui orang, momen di mana ia pernah berjualan pisang di masjid saat lebaran juga dilakukan Reza Herlambang secara sembunyi-sembunyi. Sebenarnya aku nggak mau ngebohongin siapa-siapa, cuma aku tidak ingin menunjukkan kesusahanku. Jadi aku gimana caranya tetap menampilkan kayak aku nyanyi. Aku maaf ya dibayar misalnya Rp1.000 gitu. Itu aku bisa beli baju, beli ini, beli itu bisa habis 800 perak gitu. Supaya tidak terlihat bahwa keadaan aku gimana, aku tetap pakai dancer dan segala macam. Jadi aku lebaran beberapa tahun lalu jualan di masjid gitu sama adekku. Terus kalau ada orang, jangan sampai orang tahu. Kadang-kadang kita kabur, jangan sampai ketahuan terus saya lapor, jangan sampai ketahuan media. Itu paling ditakutin sama almarhum mama. Sangat, padahal kita jualan pisang hijau di masjid Bintaro. Sekarang adikku juga lagi jualan, aku juga lagi mau jualan baju. Jadi mungkin sekarang kalau teman-teman nanti ketemu di mana aku lagi jualan, ya dia udah tahu ceritanya bahwa saya susah. Berjuang sedemikian rupa mencari sesuap nasi, Reza Herlambang selalu punya dalih dan berkilah pada lingkungan sosialnya. Setiap diajak berkumpul atau liburan ke luar negeri oleh sejumlah sahabat, Reza mencoba mencari celah untuk menghindar. Tapi ada satu masa yang membuatnya tak bisa mengelak dan meminta bantuan orang. Suatu ketika, Reza pernah menghubungi Raffi Ahmad dan meminjam uang 5 juta rupiah. Bahkan kepada Raffi yang sempat berkali-kali bertanya mengapa seorang Reza Herlambang butuh pinjaman uang senilai 5 juta, penyanyi satu ini tak pernah memberi jawaban pasti. Nggak mau seolah-olah aku kayak gimana atau menompleng lagi Raffi, enggak. Aku cuman seperti di podcast aku cerita. Banyak orang-orang yang sudah membantu aku. Salah satunya di momen pada saat malam itu, orang tuaku lagi benar-benar dikejar sama orang sampai mau dilaporin polisi. Aku harus bayar uang 12 juta. Aku punya uang 2 juta. Aku cuma pakai handphone kecil. Di situ ada kontak Raffi. Bro, boleh nggak gue pinjam duit 5 juta? Raffi bingung. Karena Raffi tahu keadaan aku, keadaan keluarga aku, cukup mengenal papa aku. Dia cuma jawab, bokap kemana bro? Ada apa bro? Enggak bro, gue perlu duit 5 juta, please bantuin gue. Itu 3 kali dia nanya, bokap kemana bro? Ada, iya enggak, ke bokap kemana? Karena mungkin menurut Raffi, ini anak duit buat apa nih? Kisah pilu usai bisnis keluarga bangkrut dan tak bersisa tak pernah ingin diceritakan Reza Herlambang. Tapi ketika kisah ini kadung muncul ke permukaan, ia berharap orang-orang tak lantas mengasihani. Pegang teguh amanat mendiang ibu, Reza tak ingin meminta-minta. Meski banyak yang menawarkan mengirim uang, tapi Reza tegaskan tak membuka donasi. Reza mengaku akan senang jika diajak bekerja sama, namun tidak jika diberi uang karena belas kasih semata. Di bingkai inilah, getir hati membuat Reza tak kuasa membendung tangis mengenang petua almarhumah ibunda tercinta. Banyak sekali teman-teman yang DM ke aku, ini aku ngomong di depan media, banyak yang DM ke aku, mau transfer aku bukan sombong, aku nggak terima donasi, demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak terima donasi, tapi kalau aku diajak kerja aku mau. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman, bukan aku nggak sopan atau nggak appreciate bantuan teman-teman, tapi kalau untuk kerja sama aku mau, tapi kalau ditransfer insya Allah aku belum mau gitu. Maksudnya supaya aku tetap menjaga amanah mama untuk mas, jangan sampai derajat kita nanti bagaimana ya. Mama udah keluar duit sekian banyak, mama udah keluar waktu sekian banyak, mama udah ibaratnya apa ya, aku nyanyi dia bawa baju, dia ngeluarin uang gitu banyak, sampai dia meninggal aku masih belum bisa yang terbaik. Waktu dia mau kemo yang keberapa, aku masih belum bisa bayar BPJS 7 juta, sampai aku bilang ya udah ya kita alternatif aja ya. Jadi aku minta maaf sama kalau di cerita ini orang banyak tahu, aku bukan maksudnya pengen cerita. Nggak boleh ya mas minta-minta sama orang, nggak boleh ya mas jual susah itu aku pegang. Jadi aku ikhlas, aku terima kasih.